Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak buah 5, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelumnya anak-anakku bisa membuka modul hibridanya halaman 13 dan halaman 16 tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nanti kalian akan melaksanakan atau mengerjakan aktivitas 1 dan aktivitas 2 tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum itu, Bu Alima akan coba jelaskan dulu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Karena nanti di sana kalian harus mengisi tabel dan membuat grafik, maka Bu Alima akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengisi tabel atau melanjutkan isian tabel dan membuat grafiknya. Tapi ini dengan soal yang berbeda. Baik, perhatikan, Bu Alima ada soal di sana, ada permasalahan bahwa suatu sepeda motor menggunakan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 40 km. 40 km ya. Jika seorang ingin mengendarai sepeda motor menempuh jarak 100 km, berapa minimal bensin yang harus terisi? Oke, ini kenapa disebut dengan perbandingan senilai? Oke, kita akan lihat. Ketika 1 liter 40 km, berarti ketika semakin banyak jarak yang ditempuh, kira-kira bensinnya akan semakin banyak atau semakin sedikit? Oke, pastinya semakin banyak ya. Nah, ketika yang satu, besaran satu itu semakin banyak dan besaran lainnya juga semakin banyak, maka itu disebut dengan perbandingan senilai. Kita akan lihat dalam bentuk tabelnya. Ini ada tabel ya, dalam bentuk X dan Y. Sekarang kita misalkan dulu adalah X-nya itu adalah bensin atau banyak bensin. Kemudian Y-nya adalah jarak. Oke, maka kita bisa mengisi tabelnya seperti ini. X bensin, yang pertama kita adalah 1 liter untuk 40 km. Nah, berarti kalau Bu Alima misal mau 2 liter, berarti berapa kilometer? 80 pastinya ya. Oke, kalau 3 liter, berapa? 120. Nah, pertanyaannya adalah kalau 100 km, 100 km berapa liter yang dibutuhkan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sebelum kita ke pertanyaan, kita akan lihat dulu. Kalau berarti udah paham ya ngisi tabelnya. Jadi diurutkan begitu. Kita lihat tabelnya. Yang nilai X-nya semakin besar, oh ternyata nilainya juga semakin besar. Ini salah satu ciri atau ini bentuk tabel dari perbandingan senilai. Kemudian grafiknya seperti apa? Kalau kita membuat grafik begini ya, ada X dan ada Y. Di modul kalian sudah ada grafiknya, kalian tinggal mengisi. Sekarang X-nya apa ini? X tadi apa? Adalah bensin. Berarti X-nya adalah bensin. Kemudian Y-nya adalah jarak. Nulisnya gimana nih? Oh, bolehlah begini ya. Jarak. Oke. Jaraknya ada berapa saja? Kita bisa memulai dari 40 ya. Karena yang diketahui, kemudian 80, kemudian 120. Bensinnya dari 1 ya. Dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita lihat caranya. Untuk 1 liter bensin berapa kilometer? 40. Nah, oke, kita tarik garis. Ini titik temunya. Ini artinya X, Y-nya adalah 1,40. Gitu ya. Oke, kemudian yang kalau 2 liter berapa? Oke, kita tarik garis. 20 itu, butuhnya 80. Oh, ini titik temunya. Oke, berarti untuk koordinatnya adalah 2,80. Nah, kalau 3 liter berapa? Gitu. Nah, kita tarik. Oh, untuk 3 liter tuh dia akan mencapai 120 km. Ini titik temunya. Sehingga koordinatnya adalah 3,120. Gini. Nah, ini bentuk grafiknya. Kalau kita tarik garis, ya, ini grafik dari perbandingan senilai. Sekarang buat tahu kalau 100 km berapa bensin yang dibutuhkan.
maka kita akan melihat dengan bentuk persamaannya. Persamaan. Oke, persamaan. Nah, persamaannya bagaimana? Kita bisa membuat dari tabelnya ya. Dari tabel yang sudah ada, kita potong, bawa ke sini. Ini untuk kita bagi 2. Nah, ini untuk bensin, misal ini X ya. Ini Y. Nah, oke, kita akan bisa menggunakan dari tabel yang ini. Bisa 1, 2, 1, 40, kemudian yang ditanyakan dan 100, bisa juga dari 3. Kita cari angka yang paling sederhana. Oke, kita mulai dari yang ditanyakan dulu deh. Kalau 1 itu kan 40 km. Nah, kalau 100 berapa liter? Kan gitu ya. Ini pertanyaannya. Ini bisa kita buat persamaan. Oke, biar agak kelihatan beda. Bu Halimah kasih warna yang berbeda ya. Oke, ini kita misalkan dengan X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Maka bentuk persamaannya adalah, persamaan yang terbentuk adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Kenapa begini? Karena dia perbandingan senilai. Ketika senilai kan yang satu bertambah, yang satunya juga bertambah. Kemudian berarti ini gimana cara mencarinya? Berarti kan yang ditanyakan adalah X2 ya. X2-nya berapa? Kan begitu ya. Oke. Cara mencarinya adalah kita masukkan ke persamaan ini yang diketahui. X1-nya berapa? 1 per yang ditanyakan X2. Sama dengan Y1-nya berapa? 40 per 100 gitu ya. Oke. Berarti untuk X2-nya berarti sama dengan berapa? Masih ingat dengan metode kali silang kalau gitu ya bahasanya. Berarti X2-nya berapa? X2, oke, sama dengan, ini kok 2-nya jelek sekali. X2-nya berarti berapa? 100 per 40. Berapa? 2,5. Berarti untuk 100 km dia membutuhkan 2,5 liter. Itu ya cara mengisi tabel dan grafiknya. Untuk bisa lebih memahami lagi, kalian bisa mencoba dan melihat cara penyelesaiannya di modul hibrida. Nah, sekarang kita ke perbandingan berbalik nilai. Apa sih bedanya dengan perbandingan senilai? Baik. Oke, di sini Bu Halimah sudah menyediakan tabel dan koordinat lagi, yaitu untuk melihat perbedaan antara tabel perbandingan senilai dan grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, kalau tadi permasalahannya adalah banyak bensin dan KM dan jarak tempuh. Kalau kita lihat banyak bensin, semakin banyak bensin pasti jarak tempuhnya juga semakin banyak begitu ya. Nah, sekarang kalau yang berbalik nilai contohnya seperti apa? Kecepatan. Misal sepeda motor itu kecepatan ya. Misal kecepatannya adalah ini diganti dulu warnanya. Oke. Kecepatan ya. Oke, kecepatannya kecepatan dan waktu tempuh. Nah, kira-kira kalau semakin cepat waktunya bagaimana? Semakin cepat waktunya pasti semakin sedikit, tapi kalau semakin lambat waktunya pasti semakin banyak. Oke, kita misalkan aja deh.
Kalau dia 60 km per jam, ini kilometer per jam ya, Bu Halimah hanya akan nulis angkanya saja. Oke, kalau 60, misal dia waktunya 60 juga gitu ya. Maaf, 60 menit ya. Berarti atau 1 jam. 1 jam. Oke. Kemudian kalau kecepatannya menurun gitu ya, 30 km per jam, kira-kira berapa jam? Kira-kira akan seperti apa? Oke, maka bentuk tabelnya akan semakin menurun ya. Kalau 60 itu 1 jam, bisa dimungkinkan bahwa 30 itu ya kah 30 menit kan enggak ya? Pasti dia akan semakin banyak lagi waktu yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita akan melihat kalau ini kita bisa pakai menit, atau kita misalkan deh kecepatannya ini adalah X, waktunya adalah Y. Berarti kita lihat di sini. Oke. Kalau ini adalah 60 kecepatan ya, kilometer, dia butuh waktu 1 jam. Nah, kalau 30 km dia berapa? Oke. Nanti bentuk grafiknya seperti apa? Ya. Maka kita akan coba melihat itu hampir sama dengan contoh soal, bukan contoh soal, aktivitas 2 ya. Itu juga ternyata kecepatan gitu ya. Nah, kalau ini kan berarti X-nya adalah kecepatannya, kita awali dengan, berarti ini dari 30 ya. 30, ini 60 misal. Kemudian untuk waktunya dia 1 jam. Oke. Nah, pasti nanti waktunya yang ini akan semakin panjang ya. Misal pastinya akan di atasnya 1 ya enggak? Misal di sini ya tanda tanyanya. Ini kita misalkan. Nah, kalau kita lihat grafiknya kan berarti begini ya. Ini begini, 60 di sini berarti. Kemudian yang tanda tanya ini berarti sama dengan 30 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lihat, dipastikan grafiknya akan seperti ini. Karena pasti kalau semakin lambat dia waktunya tidak mungkin lebih kecil dari 1 jam atau di bawah sini. Pasti di atasnya. Nah, kurang lebih grafik perbandingan terbalik ini akan bentuk seperti ini. Bedakan dengan yang tadi. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya mana? Bentuknya seperti ini ya. Garis ke atas. Nah, kalau yang ini, yang satunya terbalik begitu. Karena dia yang satu semakin besar, yang satu semakin kecil. Nah, itu perbedaannya senilai dan berbalik nilai. Kemudian untuk persamaannya bagaimana? Oke, kalau tadi persamaannya kan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 ya. Nah, kalau ini karena dia tidak senilai atau berbalik nilai, beda, maka ini X, ini Y. Untuk menjadi sama kan berarti harus ada yang dibalik begitu ya. Ini 60, ini 30, ini 1, ini berapa gitu kan. Nah, kalau ini X1, akan buat warna yang berbeda. Kalau ini adalah X1, ini X2, ini Y1, ini Y2, maka untuk persamaannya adalah X1 per X2 ini akan sama dengan Y2 per Y1. Jadi untuk pertanyaannya X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Maka ketika yang ditanyakan adalah Y2, maka Y2 ya, Y2 berarti kan boleh kita menulis begini ya.
kita balik, Y2 per Y1 sama dengan X1 per X2. Boleh begini. Nah, berarti kita coba jawab di sini ya. Kalau kita tinggal masukkan ke persamaannya sama, kita masukkan ke persamaannya lagi. Berarti 60 per 30 per 30 sama dengan Y2. Y2 yang ditanyakan per Y1-nya adalah 1. Atau kita bisa balik ke persamaan yang kedua, Y2 per 1 sama dengan 60 per 30. Atau Y2-nya adalah 2. Oke, berarti dia butuhnya adalah 2 jam. Berarti benar ya, ini 2. Nah, pastikan di atasnya 1. Maka bentuk grafiknya seperti ini. Nah, itu adalah perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan itu juga cara melihat atau menuliskan di tabel grafik dan persamaannya. Nah, mungkin cukup itu dulu dari buah 5. Anak-anakku bisa mengerjakan aktivitas 1 dan 2-nya. Silakan contoh soal, misal mau contoh soal 1 dulu atau permasalahan 1 dulu tidak masalah. Silakan kalian yang penting mencoba untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang ada pada modul hibrida. Kemudian kalian bisa mengerjakan latihan di halaman 17. Nanti sebelum latihan kita bisa diskusi dulu. Mungkin itu saja dari Bu Halimah. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Halimah sampaikan. Kita lanjut dengan diskusi.